Hai Duters, welcome back to Alumni Inspired ketiga. Saya Samantha Michelle. dan saya Aurelia Kanana Johan. Kami dari Duta Sekolah. Nah Aurel, udah lama banget nih kita nggak ada Alumni Inspired. Iya betul banget, pasti teman-teman semua pada kangen kita nih. Ya pastinya sih kangen ya. Hari ini kita ada narasumber, siapa nih Sal? Nah narasumber kita kali itu nggak kalah menarik dari yang sebelumnya. Soalnya dia ini tuh sekarang siswi dari Medical University of Wrocław. Keren Widih, banget. namanya aja udah keren banget ya. Pasti pada penasaran kan? Nah ini dia Cinatali Wijaya. Nah Aurel, Cinatali itu kayak stetoskop yang nempel terus. Fokus belajarnya bikin orang terharu serius. Wow, keren banget. Here I am, being who I want, giving what I got, never down now. Here I go, burning like a spark, light up the dark again. Yuk langsung aja nih Sal, kira-kira apa ya kesan yang Cenatali dapat sama dia menjadi bagian dari SMA Cinta Kasih Suci? Ayo kita dengerin langsung dari Cenatali. Yuk. Kesan yang saya dapatkan selama bersekolah di SMA Cinta Kasih Suci adalah saya mendapatkan banyak sekali peluang untuk meraih goal saya, karena saya sudah mengset goal saya ketika memasuki jenjang SMA bahwa saya ingin meraih banyak-banyak lomba, dan ini semua dapat saya raih dengan dukungan dan bimbingan guru-guru di SMA Cinta Kasih Suci, dari guru bidang seni, guru matematika, guru bahasa Mandarin, guru bahasa Inggris, guru bahasa Indonesia, dan juga kepala sekolah dan guru kesiswaan. Dengan bimbingan mereka, saya bisa mengasah soft skill saya dan juga hard skill saya, dan ini sangat mendukung potensi saya untuk bisa masuk ke dalam universitas ternama di luar negeri. Nah bener banget nih. Ya, aku setuju banget nih sama si Cinatali. Soalnya kalau di Suci itu kan guru-guru itu sangat mendukung siswa untuk ikut berbagai lomba di luar sekolah, dari bidang akademik maupun non-akademik. Betul banget nih Sel. Nah kira-kira apa ya momen paling berkesan Cenatali sama ia menempuh pendidikan di SMA Cinta Kasih Suci? Soalnya setiap orang pasti beda-beda nih. Yuk kita langsung aja simak. Ada banyak sekali momen berkesan yang saya dapatkan selama bersekolah di SMA Cinta Kasih Suci, dan yang paling berkesan adalah ketika kelas SMA saya memiliki banyak sekali teman, dan menurut saya itu adalah memori yang paling berkenan buat saya selama hidup saya, karena saya merasa teman-teman yang saya dapatkan saat itu, kita membuat banyak sekali memori-memori indah, canda gurau, dan itu sangat spesial buat saya. Oh berarti Cenatali punya banyak teman suportif dan memori-memori yang berharga selama di SMA nih Sel. Betul banget. Nah, terus nih Rel, kita kan tahu nih kalau misalnya Cinatali tuh sedang kuliah di Polandia. Nah, kira-kira apa sih inspirasinya Cinatali untuk mau kuliah di luar negeri? Penasaran nggak? Check it out! Menurut saya ada banyak sekali alasan dan faktor yang membuat saya ingin berkuliah di luar negeri. Tentunya dari segi lingkungan dan budaya, saya merasa lebih nyaman dengan budaya barat dibandingkan dengan budaya Asia atau budaya Indonesia. Saya juga sangat menyukai sistem edukasi di negara-negara berkembang di luar negeri, seperti contohnya negara-negara Eropa, Amerika, United Kingdom, dan juga Kanada. Mereka sangatlah open-minded, sehingga opportunity yang bisa kita raih juga banyak sekali. Dan untuk tokoh yang saya sukai dari Indonesia adalah B.J. Habibie. Beliau sangat menginspirasi saya untuk menjadi orang yang disiplin, rajin, dan juga bekerja keras, karena beliau memiliki pengalaman yang luar biasa, menginspirasi untuk saya. Di Jerman, beliau meniti karirnya di Jerman dari
dari nol dan itu sangatlah berkesan. Nah, Rel, aku setuju banget nih sama Cina Tali. Soalnya di luar negeri itu kan sistem pendidikannya sangat berkembang. Terutama Cina Tali tadi ada bilang kalau misalnya tokoh yang menginspirasi dia itulah B.J. Habibie. Beliau kan menempuh pendidikan di luar negeri. Keren banget ya. Ya, keren banget. Nah, teman-teman semua mau nggak nih kuliah di luar negeri? Mau dong. Nah, Cia Natali udah kasih tahu kita proses-proses dia untuk menempuh pendidikan di luar negeri nih. Yuk kita simak. Untuk proses kuliah di luar negeri itu sangatlah banyak, tergantung negara yang kalian pilih. Contohnya misalnya Kanada. Saat itu saya apply ke Kanada dengan menganalisa timeline tertentu yang mereka publikasikan di internet mereka, di website mereka. Dan tentunya kita harus mengikuti tanggal-tanggal tersebut, kapan kita harus submit dokumen apa aja yang perlu kita siapkan, dan itu juga disupport dengan proses kita selama bersekolah 3 tahun di SMA. Karena ketika kita aktif di organisasi, kita aktif mengikuti lomba, kita aktif dalam mengikuti seminar ini dan itu, dan kita include semua itu di CV kita. Dan ketika kita kirim CV tersebut ke universitas tentunya akan melirik kalian, dan juga ini bisa membukakan opportunity untuk kalian mendapatkan beasiswa secara pribadi di luar negeri. Dan ini proses yang saya lakukan di Kanada, dan saya juga meraih beasiswa di University of Toronto ketika saya apply untuk Bachelor of Psychology. Tapi karena beasiswanya itu half funded dan pengeluaran di Kanada sangatlah besar, tentunya saya tidak mengambil kuliah ke Kanada, dan akhirnya saya sangat stres dan depresi karena saya tidak tahu mau berkuliah di mana lagi. Dan akhirnya ketika saya mencari, saya apply ke Poland, dan saya pas itu apply ke Medical University of Gdańsk untuk berkuliah di bidang keperawatan. Dan selama saya berkuliah di bidang keperawatan selama 1 tahun, saya tidak suka dengan bidang tersebut, dan saya pindah ke Universitas Medical University of Wrocław, dan di situ saya mengambil fakultas kedokteran. Dan saat ini saya juga masih berkuliah di bidang kedokteran, dan tentunya tantangan yang sangat besar dalam berkuliah di luar negeri dan aplikasi itu adalah dokumen, karena kalian perlu banyak sekali dokumen yang mensupport kalian, bahkan dari bidang personal kalian seperti CV kalian, kalian deskripsikan diri kalian, itu juga sangat dibutuhkan untuk dilirik dari pihak universitas. Dan juga dokumen-dokumen yang kalian perlukan dari visa, bank statement, dan finansial kalian, itu semua dibutuhkan untuk dilampirkan kepada embassy ke negara yang kalian inginkan. Lalu itu juga akan impact balik ke kalian, karena sedetil itu negara-negara berkembang menginginkan dokumen yang pasti dari kalian. Duh, prosesnya ribet banget. Jadi ragu mau ke luar negeri. Jangan ragu, Rel. Soalnya kata Cina tadi, jangan putus asa. Harus semangat ya. Harus banyakin lomba. Terus jangan tidur nih teman-teman kalau lagi seminar. Ternyata seminar penting juga ya. Nah, seperti biasa nih, kita udah meminta Cina Tali untuk memberikan pesan dan harapannya untuk kita semua. Yuk, kita cek. Pesan dan harapan yang saya ingin sampaikan kepada siswa-siswa SMA Cinta Kasih Seci adalah ketika kalian ingin pergi ke luar negeri untuk berkuliah,
kalian harus meniti karir kalian dari sekarang, karena karir kalian di masa depan nanti itu juga dimulai dari masa SMA kalian. Mungkin ini cuma edukasi, sekolah biasa, SMA, lalu lulus, tentu tidak, karena ketika kalian aktif di masa SMA, kalian ikut macam organisasi, kalian ikut banyak lomba, kalian menjadi ketua kelas, for example, atau kalian ikut seminar-seminar yang bisa memberikan kalian sertifikat. Ketika kalian menulis itu di CV kalian, ini akan sangat membantu kalian untuk dilirik oleh universitas luar negeri, apalagi universitas ternama yang kalian inginkan. Itu bukan sesuatu yang impossible, dan tentunya jangan pernah putus asa, karena dalam meraih kuliah di luar negeri itu banyak sekali proses dan tantangannya, dan kalian perlu memiliki mental yang kuat. Kalau gagal dalam suatu proses, kalian coba lagi, coba di berbagai aspek, dan ketika apply universitas di luar negeri, jangan apply hanya satu, tapi juga apply beberapa universitas di luar negeri dan di negara lainnya juga, sehingga kalian lebih banyak rencana-rencana yang bisa mensupport kalian. Dalam maksud saya adalah ketika rancangan yang A gagal, dari rancangan B, rancangan B gagal, dari rancangan C dan D dan sebagainya. Dan tentu kalian juga harus bekerja keras untuk ini dan jangan pantang menyerah, karena masa depan yang kalian inginkan di masa depan nanti itu semua dimulai saat ini dari masa SMA kalian. Jadi tunjukkan kualitas diri kalian dari SMA, nanti ini akan nge-support pribadi kalian ke jenjang perkuliahan, dan ketika jenjang perkuliahan kalian mengasah diri kalian lagi, dan itu akan berkelanjutan membimbing kalian ke karir yang ingin kalian capai di masa depan. Dan that's all, terima kasih. Nah, kisahnya Cik Natali menginspirasi banget ya, Sal. Bener banget nih, Rel. Kami mau berterima kasih kepada Cik Natali yang sudah bersedia menjadi narasumber pada Alumni Inspired kita kali ini. Nah, tapi sayangnya nih teman-teman, ini akan menjadi Alumni Inspired terakhir kami yang kami bawakan. Tapi tenang aja teman-teman, soalnya bakal lanjutin sama teman-teman kami yang gak kalah seru. Betul. Oleh karena itu, stay tune buat Alumni Inspired berikutnya. Bye-bye!